menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah karena kalau datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah namanya. Bisyarah itu uang amplop gitu. Kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah, dia ada yang melaporkan bahwa tradisi NU, Pak. Iya, tradisi NU. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Nah, itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Overstay. Jadi overstay dia didenda, tapi kalau oke. Iya, dugaan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada. Tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Lalu oleh sebab itu akan dideportasi sebagai melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi cerita bahwa pemerintah Indonesia secara khusus menghubungi pemerintah Saudi agar Rizik Syihab itu tidak pulang tuh itu tidak benar, Pak ya? Selama saya menjadi menteri, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Menteri Luar Negeri, tidak ada tuh yang begitu. Itu. Dan nyatanya juga kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut, bahwa dugaan itu tidak benar sih gitu. Ya. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah karena kalau datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah namanya. Bisyarah itu uang amplop gitu. Kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah, ada yang melaporkan bahwa tradisi NU, Pak. Iya, tradisi NU. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Nah, itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Overstay. Jadi overstay dia didenda, tapi kalau oke. Iya, dugaan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada. Tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Lalu oleh sebab itu akan dideportasi sebagai melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi cerita bahwa pemerintah Indonesia secara khusus menghubungi pemerintah Saudi agar Rizik Syihab itu tidak pulang tuh itu tidak benar, Pak ya? Selama saya menjadi menteri, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Menteri Luar Negeri, tidak ada tuh yang begitu. Itu. Dan nyatanya juga kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut, bahwa dugaan itu tidak benar sih gitu. Ya.